Yang kami hormati Dewan Juri Grand Final Lomba Debat, yang kami hormati peserta Grand Final Lomba Debat, yang kami hormati hadirin yang sama-sama menyaksikan kegiatan ini. Silakan boleh duduk di tempat yang telah kami siapkan. Sudah siap? Siap. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, sebelum memperkenalkan diri, kami minta perwakilan masing-masing regu maju untuk menentukan posisi pro dan kontranya. Baik, di samping kanan saya ada tim pro dan di samping kiri saya ada tim kontra. Kami persilahkan kepada anggota dari pihak tim pro dan kontra untuk memperkenalkan anggota timnya dan menyampaikan yel-yel singkatnya dengan waktu masing-masing tim 1 menit. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah mengizinkan saya berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, tim kontra yang kami banggakan, dan para hadirin yang kami hargai. Kami berdiri di sini sebagai tim pro dalam mosi kami kali ini. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Deira Rahmati Ketirtananda sebagai pembicara 1 bersama 2 rekan saya, Aprilianisa Sukma Setiawati sebagai pembicara 2 dan Aulia Nur Ramadhani sebagai pembicara 3. Menang, slay. Kalah, slay. Angularity, slay. Iya. Terima kasih. Sekarang untuk tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan seluruh panitia jurnalis yang saya banggakan karena sudah membuat acara yang begitu mantap. Izinkan saya di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Nayota Makin Fawaz Azhara. Saya Muhammad Fauzi Salman Sabir. Saya Muhammad Fikar Farid. Dan kami kelas 9C. Ayo. Orang tua dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ard. Man yajfu innahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa syaa kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Oke, terima kasih. Untuk mosi debat yaitu money politik atau politik uang merupakan faktor penyebab terjadi pemimpin atau pemerintahan yang korup. Sekarang lanjut ke sesi penyiapan materi dengan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ada kita sedang membicarakan penyebab bukan korupsi sah atau tidak, bodoh yang memperdebatkan itu. Ya, Anda tidak memperdebatkan itu berarti Anda tidak bodoh. Ya, begitu. Nah, kita sedang membicarakan tentang penyebab kasus korupsi tersendiri.
Dan penyebab kasus korupsi tersendiri itu saya sudah jelaskan tadi di teori Jack Bologna itu, bahwasannya ada 4 aspek, yaitu keserakahan. Keserakahan itu timbul dari karakter, bukan dari money politik. Begini, korupsi itu adalah hal yang buruk, bukan? Dan keserakahan juga hal yang buruk. Dan orang yang bermoney politik itu belum tentu memiliki keserakahan. Bahkan kita ambil contohnya saja. Contohnya, mana contohnya ini? Bukan. Contohnya saja Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno itu secara terang-terangan berbicara di acara Rossi, dan saya mengutip ini di Kompas TV, dia berbicara bahwasannya dia sejak 2 tahun setelah Pilgub DKI, dia menghabiskan 2 triliun untuk kebutuhan politiknya. Dan itu besar menurut kami, menurut kita, dan menurut dia tidak, karena dia sudah mempunyai harta 10,99 triliun. Dan itu artinya dia rela mengeluarkan uang itu karena dia sudah memenuhi, yang teori Maslow itu, kembali lagi, dia sudah memenuhi kebutuhannya itu. Maka dari sini kami sangat tidak setuju bahwasannya money politik adalah alasan orang-orang berkorupsi. Begitu. Baik. Mengapa anggota DPR tidak akan korupsi menurut saya ya? Pertama, penghasilan per bulan yang sangat fantastis. Gaji untuk anggota... Interupsi, kan Anda mengatakan kalau misalnya faktor dari korupsi itu ada keserakahan juga, bukan? Keserakahan itu timbul karena... Saya belum memperbolehkan Anda untuk menginterupsi. Anda mengatakan bahwa faktor dari korupsi adalah keserakahan. Nah, tadi juga Anda mengatakan bahwa anggota DPR tidak dapat korupsi karena hartanya sudah melimpah. Kalau misalnya belum, maaf, tidak, terima kasih. Nah, kan, kalau misalnya serakah itu kita tidak melihat harta, malahan kalau misalnya serakah rata-rata ada dimiliki sifatnya oleh orang-orang kaya yang belum puas hartanya melimpah, bukan? Bukan. Karena yang tadi Anda tidak mendengarkan perbicaraan saya tentang teori itu, karena itu artinya yang serakah itu belum memenuhi. Dan orang yang kaya Anda tersebut bilang kaya itu relatif. Kaya itu relatif. Dan saya berbicara ini patokannya adalah tentang hierarchy of need yang tadi saya sebutkan. Dan orang-orang yang berkorupsi itu karena memiliki sifat serakah, betul tadi Anda bicara seperti itu, dan bukan karena melakukan money politik. Karena begini, kasus korupsi pertama di Indonesia, saya mengutip dari kompas.com, itu dia korupsi di Indonesia itu, kasus pertamanya itu oleh Gubernur Bank Indonesia, yang mana itu tidak dipilih secara demokrasi, itu dipilih oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Dan itu artinya dia tidak melakukan money politik untuk itu, dia tidak melakukan itu. Dan saat itu juga artinya hal itu disebabkan, korupsi itu disebabkan bukan oleh money politik, tapi karena keserakahan, yaitu tentang karakter. Semuanya itu tentang karakter, bukan tentang money politik. Karena money politik itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengukur kemampuannya. Interupsi, saya memiliki data bahwa Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya untuk sesi simpulan kita kasih waktu 2 menit, dimulai dari tim pro. Tim pro dimulai dari sekarang. Kami tetap pro dari mosi kami hari ini karena menurut Bawaslu, money politik menjadi penyebab munculnya pemimpin yang korup dan tidak pro terhadap rakyat. Karena pada dasarnya pemerintah yang baik adalah oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. KPK mengatakan bahwa money politik dialiskan sebagai mother of corruption
atau induk korupsi? Karena cikal bakal korupsi rata-rata di money politik. Keberhasilan dalam pemilu atau pilkada 95,5% dipengaruhi oleh kekuatan uang. Sebagian besar juga untuk membiayai mahar politik. Kontestan harus mengeluarkan 5-15 miliar rupiah per orang untuk ini. Ya, ini tepat 1 pekan sebelum pemilu 2019 digelar, perbincangan mengenai serangan fajar dalam pemilu mendatang mulai menghangat. Penyebabnya adalah ditangkapnya anggota DPR RI yang juga politisi Golkar, Bowo Sidik Pangarsa, yang menerima suap dan menggunakan uang suap untuk 400.000 amplop yang berisi uang untuk serangan fajar. Terima kasih. Tim kami sangat tidak setuju dengan mosi kali ini karena money politik itu disebabkan karena ini yang dari teori Jack Bolt ini, yaitu serakah, kebutuhan, pengungkapan, dan kesempatan. Dan bukan karena money politik, itu karena dari kepribadiannya, dari keserakahannya. Artinya ya money politik itu bukan menjadi satu-satunya alasan seseorang menjadi korupsi, dan juga bukanlah alasannya gitu. Dan seperti yang teman saya tadi katakan, Sandiaga Uno itu kan tadi sudah melakukan money politik sampai 2 triliun. Sedangkan ya memang menurut kami itu uang yang sangat besar ya, 2 triliun itu. Tapi bagi dia itu hanya 20% dari kekayaannya saja. Dan dia setelah melakukan money politik 2 triliun itu tetap tidak korupsi. Sampai sekarang kan tidak ada kasusnya gitu loh. Sampai sekarang tidak ada sidangnya bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Padahal money politiknya itu sudah sangat besar. 2 triliun loh. Bayangkan 2 triliun bisa traktir sekolah ini berapa tahun gitu loh. Dan apakah Anda punya data bahwa setiap orang yang money politik itu pasti korupsi? Tidak semua kan, sok. Gak ada data yang mengatakan bahwa semua orang yang money politik itu korupsi. Tidak ada, sampai sekarang loh. Kalau Anda berbicara semua orang yang melakukan politik itu korupsi, berarti Anda subjektif, tidak sesuai data dan fakta yang ada di lapangan. Mantap. Penyebab dan kami tidak. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Alhamdulillah karena lomba debat di sesi terakhir yaitu perebutan. Interupsi, saya mau menutup dengan pantun. Mohon dituruti ya. Makan ikan pakai toge. Assalamualaikum, mantap. Oke, terima kasih. Alhamdulillah karena lomba debat di sesi terakhir yaitu perebutan juara 1 dan 2 ini sudah selesai. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah mengikuti lomba debat di sesi ini. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya ke